J-Hope pernah menghadapi kritik online setelah menyukai postingan permintaan maaf Instagram Crush atas dugaan diskriminasi terhadap dua penggemar kulit hitam. Crush menghadapi tuduhan berat mendiskriminasi dua penggemar kulit hitam setelah video penampilannya baru-baru ini diposting online. Dalam klip pendek, Crush menjangkau penggemar di sekitar sebelum menarik tangannya sejenak dan kemudian mengulurkan tangan lagi. Penggemar yang memposting tweet mengklaim bahwa penyanyi itu sengaja menarik tangannya dari mereka karena warna kulit mereka. Menyusul tuduhan itu, Crush merilis permintaan maaf atas insiden tersebut di akun Instagram pribadinya, mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan dia berhenti menyalami mereka untuk alasan keamanan. Post asli dari video itu telah membantah penjelasan secara online. Ceo BTS yang baru-baru ini berkolaborasi dengan Crush di singlenya Rush Hour menyukai postingan di akunnya mengejutkan netizen. Beberapa mengkritik J-Hope, sementara yang lain mengatakan itu mungkin kesalahan atau kecelakaan. Hal itu sempat menjadi trending di Twitter dengan ARMY membela kepribadian J-Hope, dan mari kita lihat kepribadian J-Hope sesungguhnya. J-Hope baik hati, simpati, dan selalu membuktikan kenapa dia adalah panutan yang hebat bagi pasukannya yang tercinta. Lihat beberapa hal yang menginspirasi yang dia lakukan. Yang pertama, para pendukung J-Hope untuk beragam kelompok orang dari latar belakang yang berbeda. J-Hope menunjukkan kecintaannya pada kemanusiaan melalui musiknya dalam lagu-lagu seperti Equal Sign. Dalam lagu itu, ia membahas bagaimana orang-orang berasal dari negara berbeda, latar belakang, status sosial, usia, dan lebih banyak layak diperlakukan sama. J-Hope mengungkapkan dia memilih untuk menyanyikan paduan suara dalam bahasa Inggris untuk lebih mewujudkan pesannya dalam menjembatani budaya. Seperti yang kamu tahu, aku tidak begitu baik dalam bahasa Inggris, tapi alasan kenapa aku bernyanyi dalam bahasa Inggris adalah karena bahkan kalau aku seorang Korea, aku masih bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Dan bahkan kalau kamu tidak pandai bahasa Korea, seseorang yang baik dalam bahasa Inggris dapat bernyanyi dalam bahasa Korea. Jadi kupikir kita semua sama dalam hal ini. Dia menyatakan lagu itu dapat dianggap sebagai bagian 2 dari lagunya P.O.P. Piece of Peace dari mixtape Hopworld 2018-nya. Ia membahas bagaimana ia ingin menjadi sumber kekuatan bagi para penggemarnya. Aku memikirkan Equal Sign sebagai bagian 2 dari Piece of Peace. Aku pikir itu adalah lagu yang benar-benar mengagumkan apa yang kita butuhkan untuk kedamaian itu, kata J-Hope. Selama penampilan J-Hope di acara radio Park So-hyun, Love Love, J-Hope bertemu dengan ARMY yang lebih tua, lebih dari 60 tahun, serta ARMY laki-laki, benar-benar mencintai semua penggemar yang bersyukur atas dukungan mereka. Terlepas dari kehidupan mana mereka berasal, fanbase-nya adalah perwujudan sebenarnya dari Equal Sign. Yang kedua, tindakan J-Hope sebagai dermawan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Filantropi J-Hope menunjukkan dampak positif yang dimilikinya terhadap dunia. Dia telah menunjukkan dukungan untuk berbagai penyebab termasuk Black Lives Matter, kesadaran kanker payudara, advokasi seks yang aman, kemandirian finansial wanita Afrika Selatan, pendidikan wanita, perubahan lingkungan dan kekerasan, dan intimidasi pemuda. Menurut Green Umbrella, sebuah yayasan amal untuk anak-anak di Korea, J-Hope adalah anggota Green Nobel Club, melalui ratusan ribu dolar dalam sumbangan selama bertahun-tahun untuk anak-anak, dan anak-anak difabel di Tanzania, Afrika saat ini menjadi korban pelecehan dan kekerasan anak di antara banyak lagi. Dia juga menyumbang untuk anak-anak difabel, anak-anak yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19 dan mereka yang terkena dampak banjir di Korea. Yang ketiga, J-Hope memperlakukan semua orang yang ia temui dengan kerendahan hati, rasa hormat, dan terima kasih. Dari kenalan hingga anggota staf, semua orang yang bertemu J-Hope mengetahui kepribadiannya yang baik hati dan etos kerja yang mulia. Staf yang bertemu J-Hope berbicara tentang sikap sopan dan sifat pekerja kerasnya. J-Hope sopan dari kepala sampai ujung kaki. Dia juga sangat ramah, jadi dia menyebut stafnya Hyungnim dan bergaul dengan mereka dengan sangat baik. Dia pria pintar yang sangat cepat dan ingin menangkap sesuatu. Semakin kamu tahu J-Hope, semakin kamu bisa merasakan sisi jantannya, kata pengembang aplikasi BTS World. Bahkan dengan BTS di puncak ketenaran mereka, dia benar-benar memiliki kepribadian yang hebat. Dia pasti lelah, tapi aku terkesan dengan energinya yang meluap sampai akhir, menyapa masing-masing dan setiap orang. Seorang anggota staf pernah mengingat tentang bertemu J-Hope selama pembuatan film musik Daydream Intensive.
Bahkan selama waktu singkat Jaehoop yang dihabiskan untuk pelet Ayu, dia meninggalkan dampak dengan semua gerakannya yang baik, bahkan setelah penampilannya juga. Dia dengan hormat ingin melakukan yang terbaik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk pertunjukan itu. Ini bukan sembarang pertunjukan, jadi kupikir aku harus menunjukkan perhatian dan meluangkan waktuku untuk membuat kinerja yang sangat baik. Apakah dia muncul di sebuah acara atau kolaborasi dengan seorang seniman? Jaehoop selalu bersiap sebelumnya. Ketika muncul di acara radio Kim Yana Starry Night, dia membuatnya terkagum-kagum dengan kepribadiannya yang bijaksana dengan meneliti dan memilih lagu yang telah dia kerjakan dari setiap lagu yang bisa dia pilih. Selain itu, ia selalu memberikan kredit di mana kredit jatuh tempo, seperti ketika ia menciptakan chicken noodle soup yang menampilkan Baekhyun. Dengan tujuan menyatukan budaya melalui hasrat mereka untuk menari, ia membayar artis asli lagu Bianca Boni 2,7 juta US dollar untuk hak tersebut dan merilis versinya sendiri secara gratis. 4. Kualitas terbaik Jaehoop menurut dirinya sendiri adalah cara dia merangkul dan menerima orang lain. Dia memberitahu W Korea bahwa salah satu kualitas terbaiknya adalah sesuatu yang diajarkan orang tuanya, bagaimana menerima orang lain. Merangkul, aku tahu aku bisa merangkul, aku percaya orang tuaku memainkan peran besar dalam hal ini. Aku tahu cara menerima, aku suka mendengarkan daripada berbicara. Kalau seseorang ingin mencurahkan emosi kepadaku, aku bisa duduk di sana dan mendengarkan mereka, kata Jaehoop. BTS mengungkapkan Jaehoop tanpa pamrih memungkinkan semua orang berbicara sebelum menyajikan ide-idenya sendiri dan melangkah sebagai yang terkuat. Kepribadian Jaehoop yang rendah hati dan rasa hormat terhadap orang lain memungkinkannya untuk mendengar orang lain dan menerapkan saran dan umpan balik mereka. Karena sifatnya intuitif, ia juga dengan mudah memahami emosi orang lain dan bersimpati kepada orang-orang di sekitarnya. Reaksi dan umpan balik apapun yang kamu miliki padaku, aku akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan maju. Dan lebih banyak lagi, aku sangat pandai membaca pikiran orang, jadi itu menempatkanku pada posisi yang baik sebagai perantara dalam kelompok, kata Jaehoop. Yang kelima, cara Jaehoop memperlakukan orang yang dicintainya berbicara banyak. Apakah itu sesama anggota BTS atau anggota keluarganya sendiri, Jaehoop terus melakukan segala hal yang dia bisa untuk membantu mereka dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Bahkan teman-teman dan selebriti tahu betapa baiknya kepribadian Jaehoop. Dia berhenti dan berpikir mendalam tentang berbagai subjek yang dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara teman-teman dan berurusan dengan mereka dengan cara yang sangat matang dan simpatik. Sangat mudah untuk melihat sifat orang sejati melalui bagaimana mereka memperlakukan hewan-hewan ketika Jaehoop membawa anak kucing liar yang terluka yang dia temukan ke rumah sakit dan membayar tagihan, membagikan penyebab untuk membantu hewan dengan penggemar dan secara tidak sengaja mengungkapkan aplikasi yang harus dia miliki untuk membantu menemukan hewan liar. Jaehoop dan keluarga menyelamatkan anjingnya Mickey ketika mereka menemukannya ditinggalkan di sebuah pompa bensin. Jaehoop memperlakukan orang lain dengan hormat, bekerja dengan integritas, dan selalu melakukan bagiannya untuk meninggalkan pengaruh positif pada dunia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.